matur nuwun Pak Moderator, Pak Hatma atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semua peserta Zoom Kagama kaitan dengan El Nino. Hari ini saya akan coba sharing gitu ya kaitannya dengan bagaimana sih adaptasi dan mitigasi dampak El Nino ini pada sektor pertanian di Indonesia. Nah, ini yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah saya akan membicarakan bagaimana iklim dan pertanian. Seberapa pentingnya iklim ini terhadap sektor pertanian. Kemudian yang kedua adalah perubahan iklim. Di sini saya akan menjelaskan, walaupun tadi sama Prof. Dwi Korita sudah dijelaskan secara detail gitu ya, tetapi saya akan meng-highlight kaitannya dengan perubahan iklim ini dan kemudian dikaitkan dengan pertanian seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga kita akan fokus pada El Nino. Keempat adalah adaptasi dan mitigasinya seperti apa. Nah, di adaptasi dan mitigasi ini kita bisa ngecek kok kondisi El Nino seperti apa, kemudian bagaimana sih cara identifikasinya, termasuk bagaimana peran ada partisipasi juga yang bisa dilakukan. Dan ini memang akan menjadi hal yang penting buat adik-adik yang sedang KKN gitu ya, bahwa ternyata iklim ini ternyata juga bisa dilakukan secara partisipatoris gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kaitannya dengan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang pertama adalah bahwa cuaca dan iklim ini menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting, gitu ya. Nah, ini sangat erat berkaitan dengan pertanian, kemudian perikanan, bencana dan sebagainya. Artinya, memang cuaca dan iklim ini sangat berpengaruh pada semua sektor. Nah, kalau di pertanian sendiri, gitu ya, iklim ini bisa menjadi suatu penentu keberhasilan maupun kegagalan suatu produk. Ada namanya gagal tanam, ada namanya gagal panen yang arahnya nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas harga di suatu negara. Tadi juga sama Prof. Dwi Korita juga sudah disinggung gitu ya. Nah, peranan iklim ini menjadi hal yang sangat krusial gitu ya. Apalagi kalau di wilayah tropis yang sangat tergantung dari kondisi iklim setempat. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita harus tahu dulu iklim itu seperti apa. Ada empat hal gitu ya yang kita harus pahami, harus kita terkait dengan iklim ini gitu ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah given. Apa sih artinya given? Given ini adalah artinya pemberian. Kalau pemberian berarti kita yang harus menyesuaikan dengan alam. Bukan alam menyesuaikan dengan kita, tetapi kita harus menyesuaikan gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan saat ini yang kita harus beradaptasi gitu ya. Kita harus memitigasi. Nah, kemudian yang kedua adalah dinamis dan fluktuatif. Artinya apa? Perubahan cuaca ini sangat cepat sekali. Pagi ini mungkin panas gitu ya. Belum tentu nanti di sore hari juga terang. Bisa saja nanti sore hujan gitu ya, atau mendung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dia membentuk suatu pola atau suatu siklus. Contohnya apa? Pagi, siang, sore, malam. Balik lagi pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah, apa kaitan dengan El Nino gitu ya? El Nino itu sudah kejadian yang dari tahun 1800-an sudah kejadian. Tetapi karena siklusnya panjang, jadi kita tidak aware gitu ya. Nah, sekarang saat ini kita baru heboh karena apa? Siklus itu jadi semakin memendek. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting adalah kaitan dengan spesifik lokasi. Spesifik lokasi, artinya tadi juga Prof. Dwi Korita juga sudah menyampaikan bahwa kita tidak bisa mengeneralisasi informasi kaitan dengan cuaca ini adalah semua sama. Tidak. Jarak 2-3 kilometer kadang kondisinya berbeda. Mungkin adik-adik KKN yang ada di sini gitu ya pernah merasakan gitu ya hujan kemudian tidak membawa mantol gitu ya kemudian diterabas atau tetap jalan paling jarak 1 kilo 1,5 kilo reda atau bahkan tidak hujan sama sekali. Nah, itu mungkin kalau di sektor lain, sektor transportasi, perhubungan mungkin tidak begitu terpengaruh. Tetapi kalau pertanian ini sangat berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Saat dia akan melakukan pemupukan dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh. Sehingga itulah pentingnya bagaimana kita memahami yang pertama adalah bagaimana karakter iklim itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua kita bicara pada perubahan iklim gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa tahun ini gitu ya, El Nino resmi aktif, waspada kekeringan meluas hingga awal 2027. Nah, kemudian juga disampaikan juga bahwa cuaca ekstrim saat ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan iklim itu sedang terjadi. Nah, apa sih perubahan iklim gitu ya? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang mengacu pada Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim gitu ya, UNFCCC, sebenarnya kita hanya tiga hal yang perlu kita garis bawahi, kita highlight. Yang pertama adalah ada aktivitas manusia. Kemudian yang kedua adalah perubahan komposisi di atmosfer. Yang ketiga adalah ada waktu yang dibandingkan. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim itu kan ada kurun waktu dibandingkan dia minimal 30 tahun gitu. Nah, ini prosesnya gitu ya dari aktivitas manusia apa yang kita lakukan saat ini gitu ya, apa yang
kegiatan kita yang lakukan saat ini pasti akan menghasilkan emisi. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak akan langsung berdampak entah minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, enggak. Itu akan terakumulasi terlebih dahulu. Terakumulasi terlebih dahulu, kemudian baru itu akan menjadi perubahan iklim menjadi dampaknya nanti setelah berapa 30 tahun gitu ya. Minimal 30 tahun. Nah, sebenarnya tadi karakteristik yang ketiga kaitan dengan pola. Kalau kita bicara perubahan iklim kaitan dengan statistik, sebenarnya adalah hanya perubahan tadi unsur-unsur iklim seperti suhu, presipitasi atau hujan gitu ya, angin yang menyatakan mean dan variance dari waktu ke waktu mulai dari bulan hingga jutaan tahun ini berubah gitu ya. Entah itu ada perubahan rata-rata, entah itu ada perubahan variansi atau juga ada perubahan variasi dan rata-rata. Artinya apa? Itu siklus tadi gitu ya, siklusnya tadi. Nah, ini dampak dari perubahan iklim yang kita bisa lihat di yang saya highlight di sini ada peningkatan musim kemarau dan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan. Gitu ya, sehingga di sini meningkatkan potensi kekeringan, meningkatkan potensi penurunan ketersediaan air gitu ya. Kemudian dari sisi secara fisiologi sendiri gitu ya, akan meningkatkan penurunan produksi dalam ini adalah tanaman padi. Nah, ini El Nino tadi juga sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, apa itu El Nino, kemudian La Nina gitu ya. Nah, kemudian apa hubungan kalau sekarang ini banyak istilah pemanasan global atau global warming, kemudian juga orang ngebicara tentang perubahan iklim gitu ya. Apa sih hubungannya? Apakah itu dua hal yang bertolak belakang atau berbeda gitu ya? Ternyata itu adalah sebab akibat. Artinya apa? Di sini ada beberapa peneliti ini yang percaya bahwa peningkatan intensitas dan frekuensi siklus iklim sekarang ini siklusnya 2 sampai 3 tahun dari El Nino dan La Nina ini disebabkan oleh lebih hangatnya suhu permukaan akibat pemanasan global. Jadi pemanasan global inilah yang sebenarnya menyebabkan siklus itu jadi semakin memendek. Yang tadinya siklus itu ada 5 sampai 7 tahun gitu ya. Kemudian dengan adanya pemanasan global ini menjadi siklus itu jadi semakin memendek. Kemudian juga diperkuat lagi oleh NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, itu menjelaskan bahwa peningkatan suhu secara global salah satunya diakibatkan oleh peningkatan evaporasi dari tanah dan menambah moisture di udara, kemudian meningkatkan intensitas badai banjir yang berhubungan dengan El Nino. Nah, ini saya ringkas gitu ya, definisi sederhananya gitu ya. Yang pertama adalah tadi disebabkan oleh peningkatan suhu laut di Pasifik Selatan dibandingkan dengan suhu biasa. Yang kedua adalah siklus iklim. Biasanya terjadi dalam 3 sampai 7 tahun. Artinya apa? Kalau kita merasakan El Nino saat ini, ya kita akan merasakan lagi paling cepat ya 3 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun. Artinya apa? Kita sudah lupa kejadiannya gitu ya. Tetapi kita sekarang baru heboh karena apa? Setiap tahun kita merasakan kondisi anomali, entah itu El Nino maupun La Nina gitu ya. Nah, kemudian kalau secara definisi sederhananya El Nino ini hujan berkurang dan musim kemarau lebih lama dari biasanya, kebalikannya adalah La Nina. Tetapi saya juga selalu menyampaikan bahwa kalau misalnya terjadi mundur hujan gitu ya, kemudian jangan langsung dijudge bahwa itu El Nino. Kita harus tahu indikatornya gitu ya. Tahu syarat-syaratnya seperti apa untuk menentukan El Nino. Nah, kemudian dampaknya memang tergantung pada intensitas El Nino-nya. El Nino atau El Nino rendah, El Nino sedang, ada El Nino kuat. Bahkan yang sekarang ini Godzilla ini merupakan El Nino di atas dari El Nino kuat gitu ya. Nah, yang pertama adalah curah hujan di bawah normal, kemudian musim kemarau yang lebih panjang, kemudian terjadi kekeringan dan memicu kebakaran hutan. Nah, kalau terkait dengan kebakaran hutan ini hati-hati, memang tidak semua bisa disalahkan dari El Nino. Saya selalu menyampaikan bahwa ada juga disebabkan oleh budaya masyarakat lokal gitu ya. Artinya kebiasaan masyarakat, misalnya contohnya di petani atau peladang di Sumatera gitu ya. Biasanya adalah mereka ini membuka lahannya dengan dibakar. Nggak mungkin menggunakan traktor gitu ya, atau dilakukan secara mandiri atau konvensional. Biasanya adalah cara yang paling gampang adalah dengan dibakar. Nah, itu adalah kebiasaan dari puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Dan mereka biasanya melakukan itu adalah mendekati dari musim hujan. Jadi 2 minggu atau 1 bulan gitu ya sebelum musim hujan mereka akan melakukan pembakaran supaya begitu musim hujan turun gitu ya masuk musim hujan itu akan dipadamkan secara otomatis. Tetapi saat ini yang terjadi adalah bukannya dipadamkan, tetapi justru semakin meluas. Karena apa? Tadi adanya El Nino gitu ya yang mendelay.
musim kemaraunya gitu ya, atau musim hujannya terdelay sehingga menyebabkan apa namanya kebakaran hutan itu menjadi meluas gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu bahwa El Nino itu memang tidak 100% gitu ya, tetapi juga di situ disebabkan juga ada faktor budaya masyarakat setempat. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi El Nino ini gitu ya? Ada yang pertama adalah dengan global gitu ya. Yang kedua adalah dengan lokal. Lokal ini bisa menggunakan teknologi, yang kedua adalah dengan manual atau yang tadi saya sampaikan adalah ada partisipasi masyarakat gitu. Nah, secara global bagaimana? Kita ada pedomannya. Mungkin teman-teman dari BMKG sudah apa namanya membuat suatu pedoman gitu ya. Misalnya di bawah -10 selama 3 bulan. Kalau yang di sini adalah 6 bulan karena saya mengacu pada Australia Government Bureau of Meteorology atau BOM di Australia. Mereka mengatakan atau menyampaikan bahwa kalau SOI-nya nilai indeksnya -10 selama 6 bulan secara berturut-turut itu masuk pada El Nino kuat. Kemudian kalau antara -5 sampai -10 selama 6 bulan itu El Nino lemah. Kemudian -5 sampai +5 selama 6 bulan adalah normal. +5 sampai +10 selama 6 bulan adalah La Nina lemah. Di atas +10 selama 6 bulan adalah La Nina kuat. Tetapi tadi saya sampaikan teman-teman BMKG menyampaikan bahwa cukup 3 bulan gitu ya dari trennya akan kelihatan. Nah, ini sudah ada pedomannya. Pertanyaan berikutnya, dari mana kita akan mendapatkan indeksnya kan gitu ya. Nah, ini sudah dipublish dan ini open source gitu ya, sudah dipublish dan open source gitu ya. Data SOI disediakan oleh barometer dari pemerintah. Anda dapat memeriksanya dari situs mereka untuk melihat tren masa lalu dan data saat ini. Anda bisa ngecek di situ, Anda bisa membuka, bahkan data di bulan ini pun sudah ada. Artinya apa? Kita bisa melihat trennya, ya, bisa melihat trennya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya gitu ya. Berikut adalah contoh data yang menunjukkan adanya fenomena El Nino. Kita bisa melihat bulan Mei sampai Oktober tahun 2015. Secara berturut-turut SOI menunjukkan nilai di bawah -10 sehingga termasuk El Nino kuat. Artinya kita bisa melihat tahun 2015 -13, -12, -14, -19, -17, kemudian -20. Artinya apa? Kita bisa menyampaikan bahwa tahun 2015 gitu ya di bulan Mei sampai di bulan Oktober itu terjadi El Nino yang kuat dengan ditunjukkan dengan nilai indeksnya yang di bawah -10. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kaitannya dengan secara lokal. Tadi secara global, kita secara lokal gitu ya. Nah, walaupun perubahan iklim ini terjadi secara global gitu ya, namun efeknya perlu dipahami berdasarkan kondisi cuaca di daerah setempat. Tadi kita tidak bisa mengeneralisasi, ada spesifik lokasi. Mungkin di Sumatera saat ini terjadi kekeringan. Kemudian di Jawa justru malah terjadi banjir dan sebagainya. Hal-hal kayak gini yang harus kita pahami gitu ya. Sehingga diperlukanlah pemahaman perubahan cuaca secara lokal melalui teknologi dan juga secara manual. Nah, ini beberapa kerugian secara ekonomi gitu ya kaitan dengan kekeringan yang saya highlight adalah adanya 20.000 hektar mengalami gagal panen karena angin kencang, kemudian total kerugian 50 miliar akibat kebakaran lahan gambut. Pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi gagal tanam, gagal panen sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Saya meng-highlight ada 2 hal gitu ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan level informasi. Level informasi ini adalah kaitannya kalau Anda sekarang lihat dari HP, kemudian dari komputer gitu ya, dari apa namanya dari televisi. Informasi terkait dengan cuaca ini levelnya hanya sampai pada tingkat kabupaten apa kecamatan, sampai pada tingkat kecamatan. Padahal dalam satu kecamatan ini masih sangat luas. Tadi di awal saya sampaikan jarak 3 sampai 5 kilometer kondisinya berbeda. Sehingga apa? Kalau di sektor pertanian ini sangat sangat pengaruh gitu ya, sangat terpengaruh. Sehingga apa? Sehingga kita harus bisa tadi level informasi kita turunkan, bisa sampai level desa maupun level lahan. Nah, ini yang harus apa namanya kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah literasi petani terhadap perubahan iklim. Ini juga menjadi salah satu PR gitu ya bagi kita. Karena apa? Saat ini kalau kita misalnya tanya ke petani gitu ya, kita datang ke desa, kita tanya, Pak, Bu, kenapa saat ini kan harusnya musim hujan, kok tidak hujan-hujan? Apa jawaban petani? Biasanya petani menyampaikan bahwa ini hal yang biasa kok mas, salah mongso atau salah musim gitu ya. Artinya apa? Kalau mereka menyampaikan seperti itu, mereka masih beranggapan bahwa saat ini kondisinya El Nino atau La Nina, tahun depan akan balik normal.
gitu ya. Artinya mereka masih menganggap hal ini biasa, padahal ini sudah nggak biasa gitu ya. Tahun lalu El Nino, tahun berikutnya masih El Nino gitu, tahun depannya La Nina gitu ya. Artinya apa? Kita akan semakin sering menghadapi itu. Sehingga inilah yang harus kita informasikan. Kondisinya akan berbeda. Otomatis apa? Ya nanti kita tadi komoditas yang ditanam juga akan berbeda. Kalender tanam kapan tanam juga akan berubah dan sebagainya. Ini yang apa namanya? Mengapa masih terjadi gagal tanam, gagal panen yang menyebabkan produktivitas menjadi menurun. Nah, ini beberapa teknologi sistem monitoring lahan gitu ya yang sekarang ini juga banyak yang sudah jualan gitu ya. Kemudian bisa diakses apa namanya bisa dipasang di lahan ataupun di balai desa sehingga kita bisa mendapatkan suatu informasi. Nah, ini kenapa pentingnya? Prediksi cuaca yang akurat ini akan tadi kapan jadwal tanya, kalender tanamnya kapan, kemudian kebutuhan airnya bagaimana gitu ya, kemudian komoditas atau tanaman apa yang harus kita tanam. Kemudian juga di situ ada muncul peringatan dini. Karena apa? Dari informasi itu kita akan mendapatkan oh kira-kira akan terjadi cuaca yang ekstrim, hujan yang lebat gitu ya atau kekeringan gitu ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan informasi tersebut termasuk kaitan dengan kondisi tanahnya. Nah, ini beberapa interface gitu ya kaitannya dengan tadi misalnya dengan menggunakan teknologi gitu ya kita bisa memantau bahkan saat ini aplikasi sangat banyak gitu ya kaitan dengan cuaca termasuk dari BMKG sendiri kita bisa melihat bagaimana cuaca di daerah kita. Nah, ini cara kerjanya dari alat kemudian akan memunculkanlah suatu informasi kaitan dengan uh, cuaca di uh, spesifik lokasi. Nah, ini yang kemudian berikutnya sangat berguna untuk adik-adik mahasiswa yang sedang KKN gitu ya atau nanti akan melakukan kerja praktek di suatu desa gitu ya. Ini ada partisipasi, artinya adalah kita mengajak masyarakat gitu ya yang tadi tidak bisa membeli teknologi gitu ya ataupun tidak ada teknologi yang ada di situ kita bisa memanfaat dengan alat-alat sederhana. Tadi sama Prof. Wikurta juga sampaikan dengan pemananan hujan memanfaatkan alat-alat yang sederhana gitu ya. Nah, ini kita tambahi lagi. Artinya apa? Alat dari pralon gitu ya, yang kemudian kita tampung, kemudian kita pasang itu di lahan pertanian. Jadi ada pemantauan agroekosistemnya. Jadi kita pasang di lahan gitu ya, dipasang di lahan pertanian. Nah, kemudian kita pencatatan. Kita catat setiap hari gitu ya, dari data pagi siang sore kita catat. Nah, kemudian pas saat pertemuan kelompok tani biasanya kita akan melakukan suatu evaluasi gitu ya. Kita evaluasi kaitannya dengan masing-masing petani tadi yang masang akan kita banding atau kita compare datanya. Nah, kemudian juga penyuluh gitu ya atau ketua kelompok taninya kemudian akan mencari informasi kaitannya dengan bagaimana kondisi ke depan. Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini ada digitalisasi data. Artinya apa? Ada digitalisasi data ini bahwa data-data yang tadi dicatat secara manual itu kemudian akan kita digitalisasi atau kita inikan bentuk digital entah menggunakan Excel dan sebagainya sehingga kita akan bisa mendapatkan data seperti ini. Nah, ini adalah data yang benar-benar spesifik lokasi di mana si petani tadi mengambil datanya. Jadi bukan data dari suatu daerah atau satu kecamatan gitu ya, tetapi di daerah atau di lokasi benar-benar di lahan di desa tersebut. Nah, kemudian dalam adaptasi dan mitigasi ini juga kita membutuhkan suatu dukungan teknologi gitu ya. Jadi ada beberapa varietas yang adaptif gitu ya, yang tahan kekeringan gitu ya, umurnya jadi pendek. Saya yakin teman-teman UGM gitu ya juga sudah teman-teman Fakultas Pertanian sudah mengembangkan gitu ya. Jadi yang tahan kekeringan termasuk umur siklus tanamnya jadi pendek, kemudian juga dari benih dan bibit, soil management, kemudian tadi pemanenan hujan gitu ya. Kemudian water management artinya juga kita memanfaatkan artinya kita berubah kalaupun dalam kondisi normal pun kita juga tidak boros air artinya adalah airnya bisa secara macak-macak gitu ya. Kemudian ada climate prediction yang dia sampai pada level bawah level lahan maupun level desa. Nah, ini salah satu contoh varietas yang adaptif terhadap kekeringan gitu ya. Ada beberapa gitu yang sudah dan ini sudah ada gitu ya. Mungkin yang jadi PR adalah bagaimana varietas-varietas ini bisa kita diseminasi, kita lakukan kita kenalkan kepada petani. Karena memang untuk mengenalkan kepada petani itu uh, bukan suatu kegiatan yang mudah gitu ya. Karena petani itu sudah terbentuk mindsetnya secara turun temurun gitu ya. Bahkan kalau kita mengenalkan sesuatu, petani itu akan berpikir ini rugi bagaimana gitu ya. Ini kalau terjadi gagal, Anda mau nanggung nggak gitu.
Yang nanggung siapa? Biasanya akan bertanya seperti itu. Sehingga memang disinilah bagaimana peran dari penyuluh itu untuk mengenalkan gitu ya, entah itu nanti berupa demo terlebih dahulu, baru pada secara scale up atau secara luas. Nah, kemudian ada dukungan tools atau pedoman, ada blueprint terkait dengan kekeringan, atlas kalender tanam, walaupun dari BMKG Decision Support System for Climate and Watershed Management gitu ya. Kemudian ada sistem peringatan dini untuk banjir dan kekeringan termasuk kebakaran lahan dan gambut. Nah, ini beberapa uh, mitigasi pada lahan pertanian, ada efisiensi pupuk, manajemen sistem kelola air, optimalisasi lahan yang sudah tersedia sampai pada penyesuaian pola tanam. Di akhir, kesimpulan dan rekomendasi yang pertama bahwa El Nino merupakan suatu fenomena alam yang merupakan indikator terjadinya perubahan iklim. Kemudian yang kedua, periode saat ini adalah semakin sering atau semakin pendek, siklusnya semakin pendek, sehingga diperlukanlah suatu informasi yang cepat dan menyentuh pada level bawah, sehingga gagal tanam, gagal panen yang akan berakibat pada penurunan produktivitas itu bisa dihindari. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perlu implementasi teknologi dan inovasi di situ. Kemudian yang penting lagi adalah kerjasama dan interaksi intens antara penyuluh sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dari dinas, dan juga petani. Ini menjadi kunci dalam upaya adaptasi dan mitigasi sektor pertanian, khususnya kaitan dengan fenomena El Nino. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Atma.